Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayunita, NIM 201120301. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang filsafat pendidikan Islam, perspektif filsafat, perennialisme, dan esensialisme. Perkembangan pola pemikiran pendidikan selalu terkait dengan konstruksi pemikiran para filosof yang hidup pada zamannya. Begitu juga bahwa format dan cara pendidikan secara praktis dipengaruhi oleh kondisi kultur intelektual, kultur politik, dan aliran filosofi suatu bangsa. Nah, dalam perspektif sejarah, perkembangan kecerdasan manusia telah memunculkan fakta sejarah berupa kegemilangan peradaban dan budaya manusia. Konstruksi pemikiran para filosof klasik hingga sekarang masih dijadikan sebagai acuan utama dalam perkembangan teori dan aliran filsafat pendidikan. Nah, aliran filsafat pendidikan yang ada turut berperan dalam kemajuan bangsa yang tercermin dalam filsafatnya, baik yang berasal dari ajaran agama atau pemikiran tokoh-tokoh filosof yang pernah muncul. Bahkan pada era modern ini, pengaruh aliran filsafat klasik masih dianggap sebagai bagian penting dalam proses kemajuan. Masuk ke pembahasan yang pertama ialah filsafat perennialisme. Nah, salah satu cabang pemikiran filsafat modern yang hampir tidak bisa lepas dari pengaruh tradisi klasik, sifat idealisme dan realisme adalah filsafat pendidikan perennialisme. Di barat, aliran perennialisme ini sesungguhnya dikembangkan untuk pertama kalinya oleh para filosof pada akhir abad pertengahan, yang banyak dipengaruhi oleh kekuatan dogmatika ajaran Kristen. Oleh karena itu, pemikiran filsafat perennialisme begitu lekat dengan tradisi ajaran agama. Namun demikian, dalam konteks perkembangan pemikiran filsafat Islam juga telah muncul beberapa tokoh yang mempunyai pemikiran perennialisme. Tentunya, konstruksi pemikiran filsafat perennialisme Muslim lebih banyak dipengaruhi oleh format ajaran dogmatika Islam. Nah, aliran perennialisme ini lebih condong pada penguatan muatan spiritual Islam, terutama dalam pengembangan pendidikan Islam sendiri. Filsafat perennialisme berarti filsafat yang mengagungkan nilai-nilai atau norma yang dianggap mempunyai sifat kekal atau abadi oleh masyarakat tertentu atau oleh umat manusia. Nilai atau norma yang bersifat abadi itu dapat dijumpai dalam sistem kepercayaan atau berasal dari dogmatika agama. Nah, perennialisme sendiri berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah, karena aliran perennialisme ingin kembali kepada nilai masa lalu dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problematika kehidupan manusia masa sekarang, bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Perennialisme memandang bahwa akibat kehidupan zaman modern telah menimbulkan berbagai krisis di segala bidang kehidupan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut atau krisis tersebut, perennialisme memberikan jalan keluar,
yaitu kembali kepada kebudayaan pada masa lampau. Memandang penting pendidikan dalam proses mengembalikan keadaan manusia zaman modern ini kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan teruji ketangguhannya. Sikap kembali kepada masa lampau itu bukan berarti nostalgia, tetapi berupa sikap yang membanggakan kesuksesan dan memulihkan kepercayaan kepada nilai-nilai asasi abad silam yang juga diperlukan dalam kehidupan modern. Filsafat perennialisme menekankan betapa pentingnya menjaga nilai-nilai masa lalu tanpa meninggalkan tren yang berkembang pada masa kini, karena selalu ada kaitannya antara masa lampau dengan masa sekarang. Dalam konteks ini, pendidikan harus didesain tanpa harus meninggalkan tradisi masa lampau dan tetap menjaganya sebagai warisan leluhur yang bersifat abadi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang esensialisme. Esensialisme secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yakni esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran mazhab atau paham. Eksistensialisme adalah istilah yang kurang jelas dan mencangkup paham yang meneliti esensi, yaitu apa yang membuat sesuatu adalah sesuatu tersebut berlawanan dengan kontingensi, yaitu sesuatu yang hanya kebetulan yang ketiadaannya tidak akan meniadakan sesuatu tersebut. Esensialisme memiliki arti yang berbeda dalam biologi dan filsafat. Kemudian ada nih kelebihan dari aliran esensialisme, yaitu yang pertama, esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek matter ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung perennialisme bahwa subjek matter yang benar adalah realitas abadi yang disajikan dalam buku-buku besar dari peradaban barat. 2. Esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat secara terus-menerus. Nah, tadi kan ada kelebihannya, sekarang ada kelemahan dari aliran esensialisme sendiri. Nah, itu yang pertama ialah menurut eksistensialisme, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terkait tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengidoktrinasi siswa dan mengenyampingkan kemungkinan perubahan. Yang kedua, para pemikir esensialis pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, peran guru sangat dominan sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan di kelas di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Jadi, inisiatif dari pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh terkemuka yang berperan dalam penyebaran aliran esensialisme dan sekaligus memberikan pola dasar pemikiran mereka. Yang pertama ada Desiderius Erasmus, humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia merupakan tokoh pertama yang menolak pandangan hidup
yang berpijak pada dunia lain. Ia berusaha agar kurikulum di sekolah bersifat humanistis dan bersifat internasional sehingga dapat diikuti oleh kaum tengah dan aristokrat. Kemudian yang kedua ada Johann Amos Koenig 1592 sampai 1670. Tokoh Renaissance yang pertama yang berusaha mensistematiskan proses pengajaran. Ia memiliki pandangan realis yang dogmatis, dan karena dunia ini dinamis dan bertujuan, maka tugas kewajiban pendidikan adalah membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga ada John Locke 1632 sampai 1704. Tokoh dari Inggris dan populer sebagai pemikir dunia, mengatakan bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi.